Nah guys, dengan menggunakan data busuk dan menggunakan tips dan trik joki pinjol, di sini gue mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp3.600.000. Nah, buat kalian yang ingin tahu tips dan triknya supaya pinjaman kalian cepat di ACC dan juga ingin cepat dicairkan, kalian bisa simak videonya sampai habis. Iya benar banget teman-teman, jadi kita nurut-nurut aja apa yang dikatakan oleh pemerintah, pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Dan kita di sini wajib mengetahui ini terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjamannya. Jadi di aplikasi pinjol ilegal pasti menyadap. Jadi dia menyadap seperti daftar kontak, informasi lokasi, informasi file, dan lain sebagainya. Maka dari itu gue menyarankan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman, kalian bisa menggunakan HP cadangan. Nah, tapi kalau misalkan kalian tidak memiliki HP cadangan, itu wajib kalian waspada teman-teman. Kenapa? Karena yang seperti kalian lihat, untuk informasi file pun itu bisa disadap oleh pinjol ilegal. Jadi kalian jangan sampai mengambil resiko menggunakan HP utama mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, karena file, data, dan lain sebagainya itu bisa disadap. Oke, setelah kalian sudah mengerti dan memahami, kalian bisa langsung aja klik pada bagian setuju. Di halaman utama di sini kalian bisa langsung aja mendaftar di aplikasi pinjol ilegal ini menggunakan nomor ponsel kalian. Jadi gue menyarankan jangan menggunakan nomor ponsel utama kalian, karena untuk aplikasi dari pinjol ilegal itu bisa mengetahui nomor-nomor yang tersimpan di nomor kita teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan nomor baru ya, contohnya kalian bisa membeli kartu baru dan menggunakan nomor tersebut untuk mengajukan pinjaman. Itu lebih aman daripada kalian menggunakan nomor utama kalian. Oke, untuk pendaftarannya masukkan saja nomor ponselnya, lalu kalian klik pada bagian dapatkan kode. Setelah kodenya sudah masuk, kalian bisa langsung aja masuk ke menu utama di aplikasi pinjol ilegal ini. Nah oke teman-teman, jadi di halaman utama untuk pengisian datanya, kalian diminta untuk mengunggah foto KTP bagian depan. Usahakan foto KTP-nya jelas dan juga tidak blur, supaya meningkatkan hingga 20% keberhasilan ataupun ACC pinjaman kalian. Jadi pastikan ya kalian foto KTP itu menggunakan pencahayaan yang cukup, foto KTP-nya jelas dan juga tidak blur, supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Dan seperti yang kalian lihat di bagian bawah itu ada keterangan, pastikan kembali nama dan juga nomor KTP telah sesuai. Jadi kalau misalkan ada salah dalam penginputan nama ataupun nomor telepon, kalian harus sesuaikan dengan yang ada di KTP supaya pinjaman kalian tidak ditolak. So, setelah kalian sudah berhasil mengunggah foto KTP bagian depan, kalian bisa langsung aja klik pada bagian langkah berikutnya. Di halaman selanjutnya, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi, mulai dari status pernikahan, status pendidikan, gaji per bulan, dan juga informasi dari kontak darurat 1, kontak darurat 2. Nah, kalau kalian lihat untuk status pernikahan, kalian sesuaikan aja dengan yang ada di KTP. Dan jika untuk status pendidikan kalian itu SMK ataupun kuliah ataupun di atasnya, kalian sesuaikan juga dengan pendidikan kalian yang terakhir ya, sesuai dengan pendidikan terakhir kalian masing-masing. Untuk gaji per bulan, ini kalian bisa masukkan aja minimal 5 juta rupiah atau di atasnya lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian memasukkan gaji di bawah 2 juta rupiah, biasanya untuk limit pinjaman yang kalian dapatkan itu rendah, tidak sebesar jika kalian mengisi gaji per bulan itu di atas 5 juta rupiah. Dan juga gaji per bulan ini mempengaruhi ke ACC pinjaman kalian. Jika kalian mengisi di bawah 2 juta rupiah ataupun 1 juta rupiah, otomatis pasti pinjaman kalian ditolak, karena ini adalah pinjol ilegal. Dan untuk informasi kontak darurat 1 dan juga 2, gue menyarankan jangan memasukkan nomor kerabat, teman, saudara, ataupun orang tua.
Kenapa? Karena yang namanya pinjol ilegal itu menghubungi Kondar terus-menerus jika kita telat melakukan pembayaran atau tidak membayar cicilan dari pinjaman yang kita dapatkan. Jadi, gue menyarankan untuk kalian bisa masukkan aja nomor-nomor yang tidak kalian kenali. Ya contohnya kalian bisa memasukkan nomor DC ataupun nomor admin slot. Intinya nomor yang kalian input di daftar informasi kontak darurat itu nomornya masih aktif. Dan juga pastikan HP cadangan yang kalian gunakan itu sudah menyimpan 30 hingga 50 bahkan bisa lebih, itu lebih bagus, kontak asal. Supaya ketika DC menghubungi Kondar ataupun keluar Kondar, yang dihubungi adalah nomor-nomor yang tidak mengenali kalian. Dan setelah kalian sudah menginput pada bagian data informasi pribadi, kalian bisa langsung aja klik pada bagian langkah berikutnya. Di halaman berikutnya, di sini kalian baru diminta untuk mengisi data informasi rekening bank pencairan. Nah, jadi mungkin dari kalian itu banyak banget yang bertanya-tanya bagaimana cara mencairkan ke iWallet Dana, OVO ataupun lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga. Tenang aja, untuk menggunakan Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga itu bisa kalian cairkan ke Cbank juga teman-teman. Nah, untuk kodenya kalian bisa contoh aja di kolom deskripsi, sudah gue berikan contohnya untuk mencairkan ke iWallet-nya. Nah, jadi kalian bisa memasukkan kode tambahan terlebih dahulu sebelum memasukkan nomor telepon e-wallet kalian seperti Dana, OVO ataupun lain sebagainya. Lalu kalian bisa masukkan nomornya setelah sudah memasukkan kode, dan setelah itu kalian bisa input simpan untuk menyimpan pinjaman kalian untuk pencairannya ke rekening tersebut. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang kalian lihat ya di sini untuk limit pinjaman yang gue dapatkan dari aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2025 ini, totalnya Rp3.600.000 dari dua produk, One Dana dan juga New Credit. Jadi satu produknya Rp1.800.000 dan potongannya sama aja Rp684.000 untuk satu produknya. Jadi jika pinjaman kita berhasil di ACC, tidak akan bersih sebesar Rp3.600.000 yang akan kita terima ke dana rekening kita. Jadi pasti dipotong biaya admin terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita langsung aja teman-teman untuk klik pada bagian segera ambil. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil mengajukan pinjamannya, dan di sini ada 3 step. Pengajuan sudah berhasil dan sekarang dalam pemeriksaan. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai dalam proses transfernya berhasil. Dan cair, hanya menunggu beberapa menit setelah melakukan pengajuan pinjaman dan mengajukan menggunakan data busuk. Di sini gue berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp3.600.000. Tetapi dari limit Rp3.600.000, gue hanya menerima pinjaman sebesar Rp2.232.000. Karena ada biaya layanan yang cukup tinggi, maka dari itu kita terpotong lebih besar daripada limit yang kita dapatkan. Nggak apa-apa, karena tugas kita menggalbay dan tidak usah membayar pinjaman online ilegal. Nah teman-teman, jadi buat kalian yang bertanya-tanya aplikasinya apa, aplikasinya tidak tersedia di Google Play Store ataupun di App Store, tetapi kalian dapat menemukan aplikasi pinjol ilegal ini di Get Apps ataupun Get Market, yaitu Google Play Store bawaan handphone, dan kalian bisa cari aja untuk nama aplikasi pinjolnya Pinjam Mudah Pinjaman Online, dan aplikasinya berwarna hijau hitam. Kalian bisa langsung install dan melakukan galbay dengan aman karena tanpa DC lapangan.